Apakah anak yang pendek ini sudah termasuk stunting, Bu? Apakah pendek berarti stunting, Pak? Ya, tidak juga saya kira. Tadi kan dikatakan bahwa berat badan yang tidak proporsional dengan tinggi badan. Ya, kalau pendek tapi proporsional, ya, saya kira tidak masuk dalam kategori itu. Ya. Karena tidak selamanya juga pendek lalu kemudian stunting. Ya, saya hampir ini Pak ya. Apakah saya stunting ini ya Pak? Ya, pemirsa podcast Kominfo kembali lagi membahas stunting bersama saya Nana Jomblo dan juga Bapak Penjabat Sementara Wali Kota Bapak Andi Arwinan. Ya. Kita mau tahu ini Pak Wali, bagaimana sebenarnya orang anak-anak yang dikatakan stunting itu pada usia berapa batas usianya yang kemudian mereka dinyatakan sebagai anak yang stunting? Jadi untuk anak yang dikategorikan sebagai stunting ya, itu dapat dianalisis anak itu berumur di bawah 2 tahun hingga berumur dewasa ya, remaja. Mereka sudah diidentifikasi stunting di usia tersebut. Jadi di usia di bawah 2 tahun dan seterusnya hingga remaja, kelihatan dari situ. Kelihatan dari situ. Ciri-cirinya ada Pak? Ada beberapa ciri-ciri ya terhadap anak stunting ini ya. Yang pertama itu dari tinggi badan. Tinggi badan anak yang anak ini di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Jadi ada standar ditetapkan, standar pertumbuhan ya, dari tinggi badan itu dari WHO sudah ditetapkan untuk usia dan jenis kelamin mereka. Ya, ada sudah ditetapkan usianya berapa, harusnya tingginya sekian, tapi itu tidak sesuai. Itu sesuai dengan WHO. Kemudian perkembangan kognitifnya yang tertinggal, ya, itu termasuk ciri-ciri yang kita bisa cermati dari anak yang stunting. Kemudian berat badan nih tidak proporsional ya dengan tinggi badannya. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri-ciri. Jadi kalau berat badannya dengan tinggi badannya tidak proporsional, sudah kelihatan tuh bahwa ini sudah terindikasi stunting. Kemudian keterlambatan dalam pencapaian milestone perkembangan. Ada keterlambatan, tidak normal lah, pertumbuhannya tidak normal, sehingga ini sudah bisa masuk kategori ciri-ciri anak tersebut stunting. Nah, untuk itu seharusnya sudah bisa kita lakukan deteksi dini ya dan cegah dini terhadap stunting ini, karena kita bisa melihat dari ciri-ciri fisik ya. Dari ciri-ciri fisik kita sudah bisa lihat, sehingga sudah bisa kita intervensi dari sisi asupan makanan bergizi untuk anak-anak tersebut. Kalau balik lagi ke tinggi badan seorang anak, apakah anak yang pendek ini sudah termasuk stunting, Bu? Apakah pendek berarti stunting, Pak? Ya, tidak juga saya kira. Tadi kan dikatakan bahwa berat badan yang tidak proporsional dengan tinggi badan. Ya, kalau pendek tapi proporsional, ya, menurut ciri-ciri pertumbuhannya, saya kira tidak masuk dalam kategori itu ya. Karena tidak selamanya juga pendek lalu kemudian stunting. Ya, saya hampir ini Pak ya. Apakah saya stunting ini ya Pak? Kalau kemudian sudah terlanjur stunting Pak, sudah masuk dalam kategori stunting seperti itu. Jadi apa tindakan khusus yang bisa dilakukan kemudian untuk ada treatment khusus mungkin Pak untuk anak yang sudah terlanjur stunting? Saya rasa yang paling penting sebenarnya untuk stunting ini, yang paling penting adalah asupan gizi ya, asupan gizi. Nah, untuk itu perlu dilakukan program-program pemberian nutrisi tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting tersebut. Perlu kita memberikan intervensi berupa tambahan gizi kepada mereka dan juga dilakukan pemantauan kesehatan secara rutin. Nah,
Ini tugasnya pemerintah nih di tingkat level bawah ya, mulai melakukan pemantauan kesehatan secara rutin, memastikan anak-anak yang sudah terindikasi stunting tersebut betul-betul diberikan perhatian khusus. Diberikan perhatian khusus dari sisi asupan gizi yang mereka dapatkan dan kondisi-kondisi yang lain. Kemudian dukungan psikososial dan edukasi bagi orang tuanya ya. Senantiasa kita berikan edukasi kepada orang tua pentingnya anak yang stunting ini mendapatkan perhatian khusus ya, baik dari sisi nutrisi yang mereka konsumsi, dipastikan gizinya berimbang, dan kita berharap pemerintah hadir di situ memberikan dukungan-dukungan untuk agar masyarakat mampu atau mendapatkan makanan bergizi ya, meskipun mungkin tidak mampu, masyarakat tidak mampu, mungkin kita bisa memberikan bantuan-bantuan agar mereka bisa mendapatkan nutrisi atau asupan gizi yang berimbang tersebut agar tidak stunting. Oke, lagi yang kemudian ingin kita tanyakan dari kesigapan pemerintah, berarti di sini pemerintah utamanya mengenai pemantauan kesehatan rutin ini juga menjemput bola, lebih tepatnya. Ya, pastilah kita kan ada jajaran yang menangani urusan kesehatan ya di tingkat pelayanan di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, ada dinas kesehatan, ada puskesmasnya, ya. Itu mungkin yang menjadi garda terdepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memantau perkembangan mereka setiap saat. Nah, bertugas di sana. Ada juga dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga berkewajiban juga turun. Jadi memang semua perangkat daerah terkait juga ikut ambil bagian lah untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi masyarakat di Kota Makassar. Oke. Dan peringatan apa Pak ini Pak yang bisa diinformasikan kepada masyarakat dampak yang mereka bisa dapatkan jika kemudian anak mereka ini kemudian stunting? Ya, jadi saya berharap agar prevalensi stunting ini bisa terus kita tekan, kita turunkan. Dibutuhkan memang kerja-kerja ekstra untuk semua pihak agar bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal agar masyarakat kita jangan sampai angka stuntingnya semakin meningkat. Target kita di 14%, harus kita capai di 14% itu, tentu dengan kerjasama dengan semua pihak agar masyarakat kita tidak sampai jumlah atau angka stuntingnya semakin tinggi ya. Apalagi ini merupakan program nasional. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin banyak ya yang bebas dari stunting ya. Setelah kita melakukan intervensi-intervensi dengan program-program yang ada di masing-masing perangkat daerah. Karena ini yang harus perlu diingat oleh masyarakat ya Pak ya, bahwa akan ada dampak dan efek yang besar yang mereka bisa rasakan sampai dewasa nanti jika kemudian stunting, apa saja mungkin itu Pak? Jadi ada beberapa dampak ya yang didapatkan apabila kita tidak segera melakukan penanganan terhadap masalah stunting ini ya. Anak-anak kita yang menderita stunting tentu mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan mental, itu sudah pasti ya. Kemudian rentan terhadap penyakit dan infeksi, ini pasti juga. Kemudian kinerja akademis yang buruk, kemudian resiko tinggi untuk masalah kesehatan di masa dewasa seperti diabetes dan penyakit jantung ya. Itu tentunya akan hadir ketika anak ini stunting nanti di dewasa akan dirasakan. Oke, baik. Jadi ini yang perlu menjadi pusat pemikiran dan juga akan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat terkait dengan stunting ini sendiri. Semoga kesadaran untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga nutrisi baik sebelum, saat hamil dan juga setelah melahirkan tetap dijaga, karena tentunya program-program dari pemerintah kota sendiri ini sudah banyak sekali untuk mendukung dan mencegah stunting itu sendiri, dan kita harapkan bahwa ini bisa bersama-sama antara pemerintah dan juga masyarakat.
Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktu dan Ya, kesempatannya untuk bisa hadir di podcast Kominfo tentunya pada kesempatan hari ini dan untuk mengedukasi tentunya kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah dan bahaya dari stunting itu sendiri. Dan ini dia akhir podcast kita mengenai stunting bersama saya Nana Jamal dan juga bersama dengan Pak Wali. Terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Dinas Kominfo Makassar.